2007 itu lagi ada tragedi 777. Kenapa 777? Biasanya kayak gitu dipakai buat kawinan. 7 Mei itu kalau nggak salah anak-anak sekolah ya, mahasiswa gitu ya. Jadi apa ya? Satu nih keracunan, jatuh, bak, tumbang. Nah yang satu nolongin dong. Iya. Nah di situ pas nyampe lokasi si mayat, dia keracunan lagi, numpuk mati gitu. Jadi terus tumpuk-tumpukan. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur dan kawan-kawan, hari ini gue kedatangan narasumber dan dia banyak, dan gue udah ngobrol-ngobrol di belakang kamera sebelumnya, banyak pengalaman-pengalaman pendaki gunungnya yang mungkin yang gue dapat dari cerita dia itu cukup menarik. Dan mungkin pasti lu juga semuanya bakal penasaran. Dan di kali ini gue ditemenin oleh Noh. Dan siapa bang? Namanya bang? Eja. Bang Eja. Jadi gimana bang perjalanan mula lu suka mendaki bang? Awal mula dulu, pertama kali gua kenal yang namanya dunia pendakian. Kalau zaman dulu itu bukan pendaki namanya. Naik gunung aja udah gitu, percaya naik gunung lah gitu, rekreasi gitu kan. Zaman dulu nggak ada bahasa. Nggak ada bahasa. Karena dulu Karena belum tren kan. Iya. Awal mulanya itu dulu itu sempet dilarang keras sama orang tua. Karena satu, orang tua itu punya anak cuman satu. Bang Eja doang? Gue doang, gue itu anak tunggal. Jadi apa ya, berat mungkin ngelepas anak, takut kenapa-napa ya, namanya semua orang tua pasti khawatir akan anaknya, apalagi di luar jangkauannya. Iya. Gitu kan. Ya namanya kita keluar dari zona nyaman atau keluar dari rumah, ya pasti setiap orang itu pasti punya ada resiko lah. Karena zona nyaman kita cuma di rumah. Iya. Berarti kalau kita keluar rumah itu kan berarti harus siap akan segala resiko gitu loh. Wah sempet ditentang ngomong tuh, apaan sih lu katanya kan, naik gunung katanya kan. Ntar kalau lu mati katanya siapa gantinya? Kayak gitu. Tapi emang bang, orang tua itu taunya naik gunung itu gimana sih? Orang tua dulu itu taunya Mau ke naik hutan gunung gitu. itu ya mau ke hutan. Gitu kayak mungkin ya secara nalar ataupun secara pikirannya dia itu kayak di film-film gitu kan, belusukan kemana-mana gitu ya. Tapi memang ya bener-bener belusukan gitu loh zaman dulu itu, dibanding ya kayak zaman sekarang lah. Gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ya lebih enaknya, terus yang kedua lebih amannya itu zaman sekarang mah jalur udah jelas. Ya kan? Pos udah banyak. Bahkan sampai di gunung ada warung. Iya, tukang tahu juga ada loh. Iya. Tukang uduk ya. Iya. Lucu tuh di gunung gede bang. Kopi uduk. Musik kata gue berasa di rumah. Jadi kita kesan ekspedisinya nggak ada kan? Uduk hangat. Gue udah berasa keren gitu kan. Udah my adventure gitu kan. Taunya anjing. Uduk hangat tangsa pasti comot dingin. Anjing. Jadi gimana ya, balik lagi sama yang awal ya. Jadi menurut pandangan orang tua dulu itu ya kita ke hutan belantara gitu kan, yang
pikiran dia itu kayak di film-film, wah serem lu tadi makan hewan buas lah apa segala macam. Padahal kan hewan buas itu nggak akan pernah merekam manusia gitu loh kan, nggak akan, karena mereka nyium bau manusia itu 100 meter lah atau mungkin lebih, mereka udah kabur. Karena menurut mereka itu kalau manusia itu ancaman gitu. Justru mereka itu kenapa mereka menyerang ya karena mereka itu mikirnya kita itu ancaman buat dia gitu. Walaupun kadang-kadang kita cuman nggak sengaja ketemu dia ataupun cuman lihat dari jauh gitu kan ya. Nah itulah pikiran orang tua dulu gitu kan. Akhirnya karena abang-abang gua itu dulunya emang para pendaki-pendaki ya. Akhirnya kata abang gua itu dulu gini, mau ikut nggak lu? Tanya kan, mana? Naik gunung gitu. Naik gunung, ngapain naik gunung? Maksudnya naik gunung gimana? Ya piknik katanya gitu kan. Jih, kayak piknik gimana? Gitu. Udah ikut ayo digituin kan. Berapa hari sana nginep katanya gitu kan. Ngomong mau nyokap, wah abis gua dimaki-maki. Terus sampai dibujuk lah sama abang gua abis dimaki-maki sama mama gua. Lu mana katanya? Anak lu mati satu, ada satu. Lah gua, anak gua mati sama siapa? Lu mati, lu masih ada abang lu. Ya kan, lu mati masih ada adek lu. Anak gua. Sepian. Iya. Tuh, sampai gua 2 hari 3 hari itu gua sampai ya namanya masih anak gitu ya, berharap sama mamanya gitu mohon-mohon gitu ya. Ya akhirnya karena namanya orang tua ya segala-galaknya orang tua ya mereka itu tetap sayang sama anaknya walaupun berat akhirnya dilepas gitu kan ya udahlah. Itu dengan ada yang pendamping lah gitu. Nah, gitu kan yang penting yang ngedampingin kan. intinya dia jaga anak tuh jangan aneh-aneh gitu kan. Terus sudah gitu singkat cerita itu tahun pertama kali gua kenal gunung, bukan kenal sih, kalau tahu mungkin semua orang tahu sama gunung ya. Tapi kalau kenal itu 2007 silam. 2007 silam waktu gua itu baru, gua ingat banget itu 2007 silam, ingat apa ya tapi gua lupa. Gunung apa itu pertama? Pertama kali gua naik gunung itu dulu diajak sama saudara-saudara gua ke Gunung Salak. Gunung Salak. Saya pertama langsung Gunung Salak. Gunung Salak gua. Gua nggak tahu sama-sama itu. Dulu itu zaman dulu itu gimana ya, susah, nggak kayak zaman sekarang. Serba enak. Ya kalau zaman sekarang kan kasarnya kan travel ada. Iya. Terus akses udah gampang. Terus sekarang udah zaman mobilisasi ya. Udah banyak aplikasi lah ataupun segala macam cara itu udah enak lah pokoknya zaman sekarang. Zaman dulu itu, zaman dulu itu yang udah paling keren itu transport ya bis umum. Iya, naik bis umum kita ngompreng. Itu pokoknya udah paling keren. Nah, terus ketika kita nyampe itu dulu kalau nggak salah gua lewat jalur pertama kali naik Gunung Salak itu lewat Cibatok itu kalau seingat gua. Di Bogor ya? Ya di Bogor, di Cibatok itu di Bogor. Gua itu dulu sama abang gua, Bang Andai, terus Bang Mandul, terus si Bang Amak, sebutnya Bang Gam, nah, sama Bang Irwanto dulu tuh. Kita dulu berempat dulu itu ikut sama mereka, sama abang-abang gua lah. Dan di situ di antara mereka itu yang paling awam gua, dan gua paling bocah sendiri di situ yang nggak ngerti sama sekali, kasarnya masih ngerengek lah, masih cengeng. Awal mula itu kita naik Gunung Salak lewat Cibatok. Zaman dulu itu nggak seperti sekarang peraturannya. Zaman dulu itu masih termasuk sedikit bebas. Nggak kayak zaman sekarang yang udah banyak peraturan, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu gitu. Karena kan zaman dulu itu pendaki gunung itu belum se-booming sekarang. Belum tren lah. Iya, belum tren, dan orang-orang mikirnya ngapain sih lu ke gunung gitu kan, mendingan di rumah nyeduh mie, ya kan, pakai sawi. Soalnya sedikit. Ya kan, zaman dulu itu enggak. Nah, singkat cerita. Nah, terus saat gua ikut sama abang-abang gue itu posisi malam itu kalau nggak salah jam berapa gua sampai itu
jam 7 jam 8 seingat gua tuh sampai di kaki Gunung Salak di Cibatok. Jadi saat itu pendaki cuma lu doang? Gua doang rombongan gua. Karena emang dulu Enggak, gua ketemu di situ sama rombongan anak Balaraja. Oh. Namanya tuh si Bang Tulang, si Alak, satu lagi siapa kali gua lupa. Pokoknya bertiga. Yang sekarang di situ. Nah, enggak dulu. Jadi mereka itu yang sekarang yang kasarnya yang banyak komunitas tuh di daerah Balaraja itu. Mereka pada itu yang awalnya ketemu gue. Nah, mereka itu awal mulanya itu bukan mau naik gunung. Bukan. Mereka itu tadinya itu mau ke Curug. Oh, wisata. Mau wisata gitu lah, mau berenang cantik gitu kayak gitu. Ya kayak pada umumnya lah kayak manusia-manusia normal gitu kan. Cuma kita aja nggak normal naik gunung gitu kan. Nah, singkat cerita ketemu mereka bertiga. Lu mau mana bang? Kalau zaman dulu itu gini bang, gua nggak tahu kenapa ya pendaki zaman dulu sama zaman sekarang nih. Pendaki zaman dulu sama zaman sekarang bedanya itu gini, kadang-kadang attitude ataupun adabnya itu lebih dulu itu lebih apa ya, lebih kuat dibanding sekarang. Lu boleh lihat aja zaman-zaman sekarang, kadang pendaki sama pendaki kadang-kadang ada masa bodoh. Iya kan, boro-boro lu kasarnya dia permisi, ditanya aja kagak. Dulu kita kalau nggak ada yang kenal, walaupun itu siapa kita nggak kenal, say hi, bang mau kemana nih? Bang sini mampir ngopi nih gitu kan, mampir sini ngopi gitu kan. Nah akhirnya kita jadi akrab kan, dari cuma sebatang rokok sama kopi kita jadi saudara. Tapi karena apa itu bang? Nggak tahu. Karena ini biasanya kalau ada ditanya mau negor gitu. Bukan, maksudnya apa, karena emang di sana wah pendaki nih berarti kita harus sesama pendaki harus saling begitu gitu. Ya apa juga emang karena kita takut kebawaan manusia, gimana sih kalau ketemu orang ya nyapa gitu. Sebenarnya itu gini sih, kalau adab ataupun attitude kita nyapa itu seharusnya bukan di gunung doang. Sebenarnya gini loh, tujuan lo naik gunung itu sebenarnya itu nggak beda jauh sama lagi ngaji diri. Iya, kita naik gunung itu sama aja kayak ngaji diri. Satu, lo ngaji gimana caranya ngendaliin nafsu lo. Iya dong. Yang kedua, ngolah sabar lo. Iya kan? Yang ketiga, ngolah kepercayaan lo. Yang keempat, di situ seharusnya kita itu lebih bersyukur. Bersyukur apa? Akan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Iyalah, kita naik gunung itu bukan cuma naik gunung. Seharusnya kita itu naik gunung itu intinya rasa syukur kita terhadap Allah bahwa kita itu hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah yang lain gitu loh. Bukan cuma ujung-ujung rekreasi, lu naik gunung ataupun kayaknya piknik ataupun udah naik gunung udah gitu udah aja. Tapi apa sih yang lu dapet gitu kan? Naik gunung itu sebenarnya apa sih yang lu dapet gitu loh? Ya maaf kan sekarang makan udah banyak kayak open trip apa kan itu kan. Ya, itu mah nyari duit, nyari keuntungan kan sebenarnya. Kayak lu. Kagak gua buka open trip sekalinya buka ketipu. Bangke ya. Udah gak jadi lagi. Zaman dulu baru open trip kagak ada. Jadi sebenarnya naik gunung itu gue selalu diajarin sama abang-abang gue dulu itu, lu naik gunung jangan cuma naik gunung. Jadi lu harus belajar dan cari tahu apa yang udah lu dapet di gunung. Contohnya bang? Contoh, kesetiakawanan lu. Iya kan? Kesetiakawanan. Nah ini bisa diaplikasiin sama lu ketika nanti di kehidupan lu yang sesungguhnya, ketika di rumah tangga lu masih tetap bisa bertahan. Namanya rumah tangga itu pasti perlu liku-liku. Bisa lu terapin apa yang lu dapet di gunung, lu aplikasiin di rumah. Kesabaran lu dari yang tadinya lu nggak bisa masak jadi bisa masak di gunung. Di rumah lu terapin bisa masak, lu bisa mandiri. Jadi intinya itu kalau kita naik gunung itu melatih kepribadian kita jadi lebih baik.
Ya simpelnya sih kita biar lebih mandiri. Jadi contohnya kita di gunung bisa hidup. Nah, terus kata orang Balaraja itu, emang lu mau kemana bang? Gue mau ke atas puncaknya sono, ke atas gunung. Loh, emang bisa ditaikin katanya kan? Lah bisa tolol, katanya taik bisa lah bang, gitu serius lu digituin. Serem tuh bang, ya elah rame-rame gitu kan. Ya zaman dulu boro-boro, pakai senter yang sekarang lampunya LED. Lu tahu lampu apa senter yang kayak Senter buat besi itu. Iya yang besi yang buat hansip-hansip zaman dulu, bu itu senter legend anjing. Bu kuat lu kan, bu multifungsi itu buat getok malik sedap gitu loh. Yang dipakai security itu. Iya, yang bodinya seng Iya, apa itu body seng. anjing. Tahan banting. Cuma buat nembuk aja, Iya. anjingnya mati. Bener ya kan baterainya Freddy. Aduh, sebutin brand. Silakan di. Iya. Endorse ya. Nah, udah gitu. Mau nggak kita bareng? Ayo, kata dia kan. Ya udah ayo bang, bareng. Bareng akhirnya kita. Tanpa dia bawa perlengkapan. Tanpa pikir apapun. Ayo berangkat udah. Gitu kan. Berangkat jadilah. Zaman dulu pendaki dulu pada streng-streng. Asli kita pakainya jepit boro-boro sepatu sekarang itu apa sepatu gunung merek apa? Oh, apa Jack Wolfskin. Boro-boro. Apalagi yang merek Ager yang merek Ager tuh. Aduh, ya apalagi yang merek Irai. Enggak ada boro-boro enggak tahu, Bang. Pokoknya yang kita tahu itu merek apa peralatan pendaki gunung itu cuma satu dulu zaman dulu kita tahunya. Itu the nerpes itu itu yang kali kita tahu bang itu dan itu pun juga kita nggak tahu belinya di mana yang jual toko begitu di mana nggak ada yang tahu bang zaman dulu mah boro-boro lah. Nah ini kan cerita Karena toko outdoor itu nggak ada ya. nggak ada zaman dulu apalagi di wilayah gue pelosok lu tau sendiri jam 7 udah sepi ya kan. Nggak ada toko-toko outdoor zaman dulu itu paling keren itu udah Ramayana. Indomaret belum ada lah. Beringan dah. Iya, boro-boro Indomaret cuma paling belanja paling sore ke Inti Karya. Toko Cina. Sama warung Ucok. Nah, terus singkat cerita. Nah, saat itu gunung lagi ditutup sebenarnya karena lagi observasi. Nah, biasanya itu Gunung Salak itu ditutup itu kalau nggak salah pada bulan Januari ya. Januari itu kalau nggak salah sampai Mei. Seingat gua tuh sampai bulan Mei. Kalau nggak salah ya. Ya kalau lupa ya mohon maaf gitu ya udah banyak lupa. Nah, terus kita ketemulah di pos penjaga di Cibatok itu di jalur Bogor di Gunung Salak. Kata dia gini, "Pak, nggak bisa. Di sini lagi ditutup Gunung Salak. Kalau mungkin kalau buat di area-area perkemahan boleh," kata dia kan. Tapi kita kuku. Iya, pengen ke puncak. Ya karena kita mikirnya gini, anjing gua jauh-jauh datang ke sini. Cuman camping gini doang gitu kan anjing gitu kan gua di Tanjung Kaya juga jadi kalau begini mah kan. Karena emang zaman-zaman dulu kan orangnya kan pada begitu-begitu akhirnya langsung aja udah Pak gitu ya. Tetap kita mau sono Pak. Akhirnya kita mohon sedikit-sedikit. Akhirnya kata si penjaga itu ya udah kalian silakan masuk, silakan naik. Mau berapa hari itu zaman dulu tuh masa bodoh. Iya. Oh nggak ada estimasi Nggak waktu. ada. Zaman dulu itu terserah, itu mau gitu kan. Yang penting kalau ada apa-apa kita angkat tangan. Iya. Yang penting saya di sini udah ngingetin. Oke, siap. Gimana ego zaman dulu masih muda ya. Iya, zaman dulu. Akhirnya kita nge-track. Terus singkat cerita kita sampai di Bajuri, Bang. Zaman dulu itu sampai di Bajuri. Ya, kita sampai di Bajuri kita pasang tenda. Zaman dulu tau sendiri, Bang. Tendanya tenda terpal, ya kan? Yang angin malam-malam ngeblos, ya kan? Tenda terpal ya kita mau bikin tenda kudu siap cari-cari kayu dulu. Iya. Gitu kan? Udah paling mewah itu. Udah tenda paling pramuka udah kan. paling kagak gitu yang udah iya yang parasit gitu. Anjing, ya kena angin buset. Ngegebak gitu kan gerbangnya. Gebak. Nah, kita cerita zaman dulu boro-boro MP3. Iya, bawa radio, radio mini kompo itu pakai baterai asli. Yang gede gini. Iya, buat teng-teng itu. Iya demi Allah sampai sini nih. Mana udah kayak kura-kura ninja kan zaman dulu boro-boro nesting.
Panci. Panci. Yang gede. Iya, yang sedang, Oh, yang yang sedang. gede. Lu kira mau lebaran bikin semur. Bawa panci, pokoknya bawa panci. Nah, zaman dulu itu nggak ada kompor high cook. Portable. Iya. Nggak ada tuh yang apa tuh yang portable tuh. Boro-boro portable. Ya kita bikin apa sih kalau bahasa Sunda itu hau. Hau ya. Ya. Kebakaran. Ya, di hau ya. Bikin hau, kalau nggak kita bikin lubang. Nah, lubang itu kita isi kalau nggak pakai apa? Parafin. Iya. Kita taruh di situ, tinggal ditaruh pancinya kita masak. Nah, boro-boro tuh zaman dulu mah tuh yang ya nesting, kompor portable, high cook aja kita nggak tahu. Zaman dulu boro-boro high cook, Bang. Di rumah gua aja gas LPG aja kagak gablek. Nggak ada, buset orang kaya doang, Bang, yang punya gas LPG. Dan Padahal tulisannya buat orang miskin kan? orang kaya ya, Pak. Gua nggak ikut-ikutan dah kalau soal kayak gini nih. Untuk rakyat miskin ya. Tapi kenapa ya? Ya, sudahlah. Nah, boro-boro, Bang. Kadang kan gue mikirnya gas, ya boro-boro tahu gas gitu kan di rumah aja cuma taunya kompor yang zaman dulu pakai subuh dicolok-colok ya kan. Kalau ngejebluk pakai lamak basah tutupnya kan. Boro-boro tuh kalau mau mati di sini rumah dikepretin air. Kompor tuh. Kagak ada zaman-zaman itu kagak ngerti ya kan. Nah, seadanya terus sudah gitu mulai kita nge-track, Bang. Mulai kita nge-track lagi. Cuman emang zaman dulu itu yang sangat disayangin awal mula gua naik gunung itu nggak sampai puncak, Bang. Oh, sampai puncak. Tapi emang abang-abangan gua juga semua pada nggak mau muncak. Karena mungkin kalau abang-abangan gua dulu muncak ya gua ikut muncak. Iya. Akhirnya gua cuman lintas. Jadi gunung itu lintas tuh gua seberangin. Jadi gua berangkat dari Bogor, ketemu dong ke jalur Sukabumi Cidahu ya. Nah, nyampe Kawaratu. Nah, ternyata di Kawaratu itu lagi ada tragedi. Tragedi yang mungkin nggak diekspos pada masanya ya. Karena kan zaman dulu media agak susah kayak zaman sekarang kan. Iya. Terus sendiri sekarang mah dikit-dikit sekarang mah status. Ya kan, orang tua mati status, tolol. Pasti. Mak gua mati, guys. Goblok ya. Bukannya masih Fatihah, emak gua mati, guys. Anjing kata mbaknya. Nah udah gitu ternyata mungkin nggak banyak orang yang tahu 2007 itu lagi ada tragedi 777. Kenapa 777? Biasanya kayak gitu dipakai buat kawinan. Susah orang dulu lo. Semua Nyari tanggal bagus biasanya gitu. nggak sekarang nemu batu lu kalau belum nyampe rumah jangan berak dulu gitu, tau lo kantongin, goblok, sugesti anjing. Bukan batu yang sakti. Nah udah gitu ternyata ada tragedi di situ yang disebut 777. 7 mayat bulan 7 2007. 7 mayat. 7 mayat, Pak. Jadi kenapa di saat itu Gunung Salak ditutup ya, karena mungkin ya pernah ada tragedi di situ. Di saat-saat gua mendaki gunung pertama kali gua naik, di saat itu tragedi itu selangnya nggak jauh. Cuman kabarnya gitu ya, kabarnya itu di situ itu yang meninggal di situ 7 itu kalau nggak salah gara-gara keracunan gas di Kawaratu. Karena kan Kawaratu itu ternyata ngeluarin gas beracun itu setiap berapa tahun sekali deh. Yang ini bukan yang tragedi anak sekolah bukan ya? Ya yang anak sekolah. Yang anak sekolah ya? Ya, kabar-kabarnya itu kalau nggak salah yang kayak anak sekolah itu, cuman kan gue juga nggak nyaksiin langsung di situ. Cuman ya udah lagi rame-ramenya di situ tuh 7 mayat. Jadi gara-garanya itu kalau secara menurut cerita ya, ternyata di situ itu 7 mayat itu kalau nggak salah anak-anak sekolah ya, mahasiswa gitu ya. Jadi apa ya? Satu nih keracunan, jatuh, bak, tumbang. Nah yang satu nolongin dong. Iya. Nah di situ pas nyampe lokasi si mayat, dia keracunan lagi, numpuk mati gitu. Jadi terus tumpuk-tumpukan gitu di situ. Ya. Nah terus ya gua nggak mikir panjang karena gua di situ mikirnya masih awam. Ya udah aja di situ. Cuman dulu di Gunung Salak itu di Kawaratu ada satu warung.
Cuman zaman sekarang udah nggak ada. Zaman sekarang udah nggak ada. Karena ya mungkin tahu sendiri lah, siklus kawah kan berubah-ubah. Iya. Siklus kawah itu berubah-ubah. Lu hari ini ketemu monyet, jangankan besok, 2 jam ke depan aja belum tentu lu ketemu monyet. Iya kan? Nah jadi dulu itu ada warung di situ, satu-satunya warung di Kawah Ratu. Tapi emang tuh warung serem ya, gotik lah namanya di gunung ya. Iya. Satu-satunya warung, cuma sekarang udah nggak ada. Gue lintas di situ, turun ke kawah, gue pakai belerang. Ya kan pakai belerang nih, kata orang omongannya, wah anjing, katanya pedih, setan, mau kelabakan masih ada? Ada, masih ada. Kita liatin. Yoi, pokoknya foto-foto masih ada kan gitu kan. Cuman zaman dulu tau sendiri lu kamera PGA, ya kan, boro-boro HP canggih. Zaman dulu udah PGA udah paling keren ya kan. Kamera 1 megapiksel, iya, udah paling gagah 1 megapiksel, PGA semuanya, itu Sony Ericsson. Merek lagi aja. Iya. Yang keypadnya gampang rusak, bangsat, kayak keypad dingdong. Yang tipe 310i. Nah, tau lah kelas-kelas kita kebelinya kayak gimana, ya kan? Nah, udah gitu, singkat cerita, kita turun sampai di Cidahu, kita break ya, tunggu bisa itu pulang. Nah disitulah awal mula gua kenal naik gunung di Gunung Salak. Jadi Tapi tuh maksudnya langsung wah seru nih, pengen lagi. udah jelas. Semua orang yang naik gunung, semua orang, Ya. ya kan? Lu boleh lah mungkin ya. Bila perlu taruhannya kasarnya iris lah kuping gua. Kalau emang ada yang kapok itu lagi saat di gunung doang. Iya. Wah anjing lah pengen pulang, gua ngapain gini, capek bangsat lah. Malas gua pengen pulang gitu kan. Ya kan? Ada sih begitu tuh. Tapi ntar kalau dia nyampe rumah, dia anjing gua kangen amat tuh ya. Lagi gitu kan. Tapi gua kadang-kadang ya bilang di sono kapok pengen turun, tapi gila udah pulang ke rumah pengen balik lagi. Kangen. Nah itulah yang kadang-kadang kita, kenapa sih gitu kan? Iya. Yang akhirnya sampai sekarang banyak pendaki-pendaki yang zaman-zaman sekarang pada ketagihan ya, jelas dong gitu kan. Jadi naik gunung itu memang bikin kapok lagi di gunungnya, Iya. tapi setelah itu bikin nagih gitu. Jadi naik gunung itu udah kayak kayak makan narkoba kali ya, nggak tahu. Iya jadi candu gitu. Jadi candu. Nah dari awal mulai kisah itulah, akhirnya gue suka nih naik gunung nih. Kayak ada ketertarikan gitu ya. Walaupun gitu ya, jangan dicontoh lah. Kalau menurut gue itu fashion naik gunung gue itu jangan dicontoh lah ya orang-orang dulu, karena mungkin ya karena terbatas, satu karena ekonomi, ya yang kedua ya kita nggak tahu tokonya itu di mana zaman dulu itu yang jual-jual begitu itu, ya kan? Karena emang zaman dulu itu ya pendaki nggak pernah ada yang di-expose di media, boro-boro Instagram nggak ada, Facebook aja zaman dulu nggak ada, Facebook zaman gua dulu boro-boro Facebook, mentok aja udah SMS per karakter. Asia itu mah ya. Iya. Aduh. Nah, ya pokoknya jangan dicontoh lah. Kayak mau naik gunung cuman pakai sendal, ya kan? Ya kurang safety seperti gitu. Cuman ya bukan berarti lu nggak boleh naik gunung gara-gara lu nggak punya sepatu gitu kan. Ya silakan aja gitu kan kalau bisa bawanya mah gitu kan. Tapi kalau pesan gue sih janganlah gitu kan, karena emang nggak safety. Terus yang kedua, baju seadanya, kayak baju kaos doang, boro-boro jaket Irei itu ya, boro-boro nggak ada Irei itu, nggak ada jaket tuh. Paling jago itu jaket merek Bugi. Iya, kalau nggak Dagadu zaman dulu itu. Mungkin orang-orang dulu tahu tuh sama yang merek brandnya itu ada lambang tulang ikan, IB itu tuh. Iya itu. Udah. Gue dulu zaman pertama naik gunung pakai jaket motor. Anjing. Kan dulu kalau motor turun kan suka dapet jaket kan. Ada jaket anjing. Motor jaketnya gue pakai. Jaketnya yang kisut mulu ya. Nah, pokoknya jangan ditiru lah, jangan ditiru gitu kan. Ya pokoknya penuh resiko. Iya. Pendaki-pendaki zaman dulu itu kesetiaan itu benar-benar nggak ada gitu. Ala kadarnya pure gitu loh. Kasusnya ya jangan ditiru lah pokoknya. Tapi gua ngeliat di video Porter Rinjani
Nggak ada yang pakai sepatu bang. Nggak ada ya? Iya pakai sandal semua. Karena mungkin nggak biasa kali. Iya kenyamanan. Kadang itu udah biasa, udah gue biasa nyeker ya udah gitu kan. Mana Ya, bawa semua- pikulan dia mas, gede banget. lain mereka kan usaha. Iya sih, usaha. Kalau kita naik gunung gitu kan, kalau mereka usaha. Iya. Jadi semakin banyak pendaki ya Iya. mereka senang Semakin gitu. senang. Ayo cepat naik gunung gitu kan, biar gue cepat kaya. Tapi masih mending kalau di Rinjani apa adanya, tapi lu lihat di Gunung Gede buah anjing. Tukang nasi uduk aja lu. Set. Jaketnya. Jaketnya bagus-bagus ya. Iya, coon Cina. Jaketnya aja coon Cina. Iya, celananya waduh, JW. Waduh, sepatunya waduh paling mentok dari mur. Boro-boro yang kita paling jago aja NB. Tukang uduk lu gila kalah fashion lu. Berarti tukang uduk yang baik itu. Iya, Jadi dia safety. Safety. Bener-bener safety. Contoh kan yang bagus. Iya. Nah, disitulah setelah gue habis naik gunung itu, gue makin tertarik nih. Wah tertarik gue anjing gitu, naik gunung itu seru juga ya. Bener kata abang-abang gue dulu. Nah dulu itu gue kata-kata yang paling selalu gue inget diledekinnya gini. Udah lo naik gunung, yakin lo zaman dulu itu bang, gue bawa duit tuh cepet udah paling gede. Zaman dulu 100.000. Sampai diomongin nih sama saudara gue, lu bawa duit 100.000 itu gak bakalan habis 2 hari 1 malam ataupun 3 hari. Kata-kata itu yang masih terngiang-ngiang tuh dari zaman dulu sama abang-abangan gue nih, sama saudara gue itu udah ngomong gini, lu duit 100.000 kalau dibawa ke mall, kalau dibawa piknik ke Ragunan pasti habis. Apalagi ke tempat jarah. Iya, iya, jarah. Habis liatnya. Tapi kalau lu naik gunung, duit 100.000 nggak bakal habis. Nggak bakalan habis 2 hari 1 malam, 3 hari nggak bakal habis. Zaman dulu duit paling gede itu cepet. Udah paling jago bawa duit itu cepet. Kenapa? Nggak bakal habis, terus nggak bakal rugi naik gunung itu. Karena satu, lu ke Ragunan tahun ini lihat monyet, tahun depan lu lihat monyet lagi, monyetnya masih yang itu. Iya benar. Tapi lu di gunung, hari ini lu lihat monyet, besok belum tentu lu lihat monyet. Hari ini lu ketemu burung bagus di gunung, besok belum tentu lu ketemu. Hari ini lu ketemu kawan yang asik di gunung, besok lu belum tentu. Karena beda orang pasti beda kisah, beda orang pasti beda cerita di Iya sih. gunung. Lu cobain aja dah, beda, nggak bakal ada yang sama. Tapi kalau ke tempat piknik, ke tempat rekreasi, hampir sama. Itu lagi, tukang tiketnya dia lagi. Monyetnya yang itu lagi. Jadi awal pas lu beraniin diri nih untuk berdiri sendiri, maksudnya lu berani keluar sendiri, berani naik gunung sendiri tanpa didampingin sama abang-abang lu, mulai kapan itu kira-kira? Dan di gunung apa aja? Yang pertama bener-bener tanpa pendampingnya, bener-bener pure lu sendiri gitu. Mulai dari mananya itu gua lupa ya, cuman yang gua ingat itu prosesnya. Prosesnya yang bikin gue inget itu. Jadi gue itu dulu disuruh apalin trek Gunung Salak. Apalin? Suruh ngapalin. Jadi harus ngapalin trek dari Cibatok ke Cidahu, dari Cidahu tergantian nih, dari Cidahu ke Cibatok. Itu gue diujinya. Jadi yang gue inget itu sebelum lu apal itu trek, lu belum boleh dilepas, kata kawan gue. Gue sih ingat itu sampai yang terakhir, kalau segitu ngomong yang terakhir ya, sampai naik Gunung Salak itu udah 17 kali atau 18 kali naik Gunung Salak tuh. Tapi gue nggak bosen-bosen, karena emang bener. Nah di satu sisi gue di situ ngebuktiin omongan abang-abangan gue yang dulu, kalau naik gunung itu nggak akan pernah ada bosen-bosennya, selalu bikin candu. Sampai 18 kali gue naik Gunung Salak itu nggak ada bosennya. Iya loh, mungkin kata setan di sana, anjing lo lagi. Iya, ngodain lu sama aja gua. Sama-sama setan dikodain katanya. Orang baru dong. Nah, udah gitu setelah gua disalak ceritanya,
ya bisa lah gitu, hafal gitu ya. Akhirnya satu kisah yang paling bikin gua itu berkesan, yang nggak bakal bisa dilupain, itu saat gua disuruh sama abang gua gini, karena abang gua kan pada ke Semeru. Ya, kan anjing kan, gue pengen ke Semeru gitu, anjing kau pengen ke Semeru kan? Ceritanya aja iya, Semeru itu kan puncak para dewa gitu, gila kan, bener ada dewanya dan Mahal ya. terus nggak boleh lah ceritanya, gue nggak boleh ikut gitu, wah anjing kata gue bangsa gitu kan. karena emang pengalaman lu belum sampai Iya, itu, kan. sejam itu kan. Mungkin ya abang gue itu pengen ya yang kesannya yang terbaik buat lu lah. Mungkin abang gue tahu lah gitu, lu tuh porsinya ini dulu deh gitu kan. Karena mungkin kan siklus Mahameru tahu sendiri kan. Iya. Dari tracknya apanya juga kan nggak bisa disamain masalah. Iya. Jadi bukan pendaki yang emang kasar-kasarnya asal-asalan asal naik gitu, yang nggak mikirin resikonya gitu kan, dampaknya gitu kan. Jadi asal naik asal-asalan berangkat naik gunung, posting udah di IG. Mahameru. Iya. Aku cinta apa namanya? Foto-foto di jeep. Iya, nggak kayak apa ya, nggak kayak zaman sekarang gitu. Kalau orang dulu itu layak nih lo naik gunung gitu loh. Zaman dulu tuh lebih ke situ sih, maksudnya udah bisa dikatakan bisa dilepaskan naik gunung nih gitu kan. Karena ya bagus juga, tujuan abang gue itu mikirnya ya buat lu juga gitu kan. Jadi yakin lah gitu maksudnya gitu kan, udah bisa lah lu udah Jadi ngerti. waktu lu bawa pasukan itu bisa gitu, terus bisa ngehandle lah. Gitu. Nah, nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu nggak mikirin, waduh gimana, nggak mikirin siklus treknya itu gimana, terdinginnya suhunya gimana gitu kan ya. Nggak mikir, kebanyakan itu sekarang itu yang penting gue berangkat keren, posting di IG, aku cinta alam dan bumi pertiwi, anjing. Si bang gue juga pernah tuh kan, wih ke gunung enak gak sih? Enak, dinginnya kayak gimana sih? Coba aja rasain, keren gue dinginnya kayak di puncak tuh, kayak di tahun. Pas gue dirasain, buset nusuk ke tulang. Kulkas sama kalah itu. Gak bakal bisa. Awal pertama tuh. Jadi semua pendaki itu kalau ditanya naik gunung itu gimana sih rasanya, nggak akan pernah ada yang bisa ngejawab. Mau pendaki paling senior siapapun, ketika ditanya bang kalau naik gunung itu rasanya gimana, nggak bakal bisa, nggak bakal bisa lu kasarnya ngejelasin secara utuh. Paling cuma bisa ya ngomong doang gitu, nggak bisa lu ngasih kesan yang mau bikin rasa dia itu bener-bener ikut ngerasain, nggak bakal bisa gitu kan. Jadi kalau nanya itu ya lu harus rasain sendiri gitu. Iya sih, Iya. rasain sendiri. Tapi jangan salahin, kalau udah ikut pasti lu kapok dulu, tapi tetap ketagihan gitu kan. Nah, setelah gua beres di Salak, ada satu misi dari abang gua, ya biar keren dikit lah. Kalau kata kita mah training terakhir nih. Training terakhir. Ya. Gua kesel kan, abang-abang gua suruh mereka pada ke Semeru. Cuma gua disuruh mental sendiri. Akhirnya gue suruh abang gue itu suruh berangkat ke Gunung Lawu bang, sendiri. Gue dikasih modal itu 150.000. 150.000. Udah paling gede bang. 150.000 itu gede lah bagi gua gitu kayak ya. Harus sampai ke Lawu. Ya harus sampai ke Lawu. Lalu di gunung mana Lawu? Lawu itu di daerah dia itu perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah kalau nggak salah. Gue itu dulu lewat jalur Cemoro Sewu. Itu berarti masuknya Solo ya? Hah? Solo ya? Selo kali. Solo. Kota-kota Solo kan maksudnya? Iya, masuk Solo, Jalan masuk Solo. 150.000 harus nyampe Solo. Iya. Buset. Anjing kan. Kalau sekarang 100.000 cuma paling nyampe Tanah Abang. Kalau banyak jajan anjing. Nah, 150.000 harus cukup ke Lawu selama kalau nggak salah itu gua naik 6 atau 7 harian di sana itu. 1 minggu. 1 minggu. 150.000. Nah, Harus sampai Lawu. Harus sampai Lawu. Gua modal itu dulu cuman bawa Indomie. Jadi ngambilnya yang praktis lah sama beras. Udah itu doang, Indomie, beras gitu. Indomie itu bawa berapa bungkus gua ya? Bawa 5 atau 6 bungkus kali.